Skandal kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) hingga saat ini belum menemui titik terang. Belakangan diketahui jika Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Muljadi hanya menerima uang pembayaran sebesar Rp355 miliar dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau Kartini mengaku hanya menerima Rp355 miliar, terus yang Rp400 miliar lagi dari jumlah total Rp755 miliar yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk membeli lahan RS Sumber Waras nyangkut di mana? Kenapa juga Kartini mau menerima duit itu? Kata pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah. Menurut Amir, jika betul Kartini hanya menerima Rp355 miliar, besar kemungkinan karena sudah ada perjanjian di bawah tangan antar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama dan Kartini. Kemungkinan tersebut, menurut Amir, juga diamini dengan dugaan keterlibatan adik Ahok yakni Vivi Leti, yang sempat terlibat atau ditunjuk sebagai notaris dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Disinilah kemungkinan dugaan keterlibatan adik Ahok. Meskipun kemudian katanya diganti dengan notaris senior Tri Firdaus, ungkap Amir. Amir berharap Kartini Muljadi mau buka-bukaan terkait apa yang sesungguhnya terjadi di balik transaksi tersebut. Saya kira Kartini bisa menjadi justice kolaborator dalam kasus Sumber Waras. Lumayan, nanti bisa sedikit meringankan hukuman dia, terang Amir. Sebelumnya, Direktur Umum RS Sumber Waras, Abraham Tejanegara pada beberapa waktu lalu mengakui jika awalnya memang nama Vivi sempat diajukan dalam pembelian lahan tersebut. Namun tidak sampai pada pembelian. Mereka akhirnya menunjuk notaris Tri Firdaus untuk menangani pembelian lahan tersebut. Sebelumnya, hal serupa juga sempat disampaikan mantan staf khusus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief yang selama ini cukup getol memberikan informasi terkait dengan korupsi yang terjadi di Sumber Waras. Melalui akunnya @andiarif, Andi berharap jika Kartini bisa menjadi seorang Kartini, pahlawan nasional wanita Indonesia, yang telah berkorban demi pendidikan untuk para wanita. Bagus juga Kartini jadi Justi Cekol, biar semua terang seterang purnama. Mengembalikan yang dia terima, bukan inilah yang tertera di kwitansi, tulis Andi Arief. Namun Andi Arief yang selama ini mengakui dalam beberapa postingannya jika dirinya sering mendapatkan laporan perkembangan kasus Sumber Waras dari dalam KPK, sesuai dengan hasil pemeriksaan Kartini Muljadi di KPK jika jumlah yang diterima Kartini justru tidak sebesar jumlah yang dikwitansi. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari KPK soal pengakuan Kartini Muljadi yang juga pernah disampaikan ke DPRD DKI Jakarta. Saat ditemui Pansus DPRD, Kartini Muljadi sampaikan nominal berapa yang dia terima dari penjualan lahan RSSW. Itu cerita Haji Lulung kepada saya, tulis Andi Arief. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan sinyal persoalan menyangkut kasus tersebut akan kembali diselidiki. Ada bukti baru, kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa 24 Januari 2017. Ketua KPK Agus Raharjo saat itu menyatakan, bila BPK memiliki temuan baru yang bisa menjadi pintu masuk untuk lembaga anti rasuah tersebut memproses kembali sengketa lahan RS Sumber Waras,
Temuan itu berkaitan dengan perkiraan nilai jual objek pajak, NJOP, atau appraisal. Fakta dan bukti baru berupa data perkiraan NJOP itu rencananya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara KPK dan BPK. Sebagaimana diketahui, pengadaan lahan RS sumber waras menjadi polemik seiring adanya perbedaan penghitungan NJOP antara BPK dan Pemprov DKI. BPK menilai lahan yang dibeli dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai 800 miliar rupiah tersebut diduga menyalahi prosedur. Versi BPK, lahan tersebut berada di Jalan Tomang Utara sehingga NJOP-nya senilai 14 juta rupiah per meter. Sedang Pemprov DKI membeli lahan tersebut dengan NJOP sebesar 20,7 juta rupiah per meter persegi karena dianggap berada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Hasil audit BPK itulah yang menjadi acuan KPK menyelidiki kasus tersebut pada 2015. Namun, setelah diselidiki hampir 1 tahun, KPK menyebut tidak ada indikasi korupsi dalam pengadaan yang diklaim BPK merugikan negara 191 miliar rupiah itu.